Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 4. Kali ini kami akan menyampaikan tentang pengelolaan limbah di laboratorium dengan anggota saya sendiri Andra Aziz dengan NIM F0B025036. Dan rekan saya ada Chelsea Gita Marina Skulka dengan NIM F0B025600. Saya Nurida Aulia dengan NIM F0B025053. Saya Aidil Pratama dengan NIM F0B025005. Baik teman-teman, saksikan terus videonya, jangan di skip. Bye-bye. Jadi teman-teman, limbah laboratorium itu merupakan semua sisa bahan-bahan dari pengujian, penelitian, kalibrasi, atau praktikum yang dilakukan di laboratorium. Dikarenakan menggunakan bahan-bahan kimia, agen biologis, dan alat-alat khusus, limbah ini termasuk dalam limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3. Nah, jadi teman-teman, jika limbah ini tidak dikelola dengan benar atau tidak dibuang di tempat yang tepat, dapat menyebabkan tercemarnya lingkungan, keracunan, kebakaran, atau ledakan. Di sini saya akan menjelaskan pemilihan dan identifikasi limbah, yaitu ada 4 jenis. Yang pertama, limbah organik, di mana limbah organik ini berasal dari sisa-sisa makhluk hidup, contohnya limbah daun kering dan lain sebagainya. Yang kedua, limbah anorganik, yaitu limbah yang berasal dari non makhluk hidup, contohnya kaca dan lain sebagainya. Yang ketiga ada limbah B3 nih teman-teman. Limbah B3 ini berasal dari limbah-limbah bahan kimia yang biasa di laboratorium. Yang keempat yaitu limbah residu, di mana limbah residu ini yaitu limbah yang tidak dapat didaur ulang, contohnya puntung rokok. Selanjutnya saya akan menjelaskan karakteristik limbah, yaitu karakteristik limbah laboratorium ini berdasarkan sifat fisik dan kimianya. Limbah laboratorium, terutama B3, dibagi menjadi beberapa karakteristik utama. Pada kali ini saya akan membahas 4 karakteristiknya. Yang pertama yaitu korosif, di mana korosif ini merupakan bahan kimia yang memiliki pH yang sangat ekstrim sehingga dapat merusak jaringan tubuh. Yang kedua, mudah menyala, yaitu ini bahan kimia yang mudah tersulut api atau terjadi kebakaran. Yang ketiga yaitu beracun, di mana bahan kimia yang memiliki label ini dapat merusak atau mengganggu sistem jaringan tubuh. Yang keempat yaitu reaktif, di mana bahan reaktif ini merupakan bahan kimia yang tidak stabil atau mengalami perubahan kimia secara ekstrim. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pewadahan dan pelabelan. Gunakan wadah dan label yang sesuai agar sumber bahaya dan jenis bahaya dapat kita ketahui dengan mudah. Wadah yang digunakan dalam pewadahan adalah wadah yang kuat, tidak bocor, tidak mudah bereaksi dengan jenis limbah yang di dalamnya dan tertutup rapat. Lalu untuk wadahnya kita gunakan adalah jaringan HDPE dan kaca ember. Selanjutnya dalam pelabelan kita menggunakan label yang sesuai dengan yang berisi alamat, jenis limbah, dan kapan limbah ini dibuat. Selanjutnya kita masuk ke dalam pengolahan limbah. Pengolahan limbah bertujuan untuk mengurangi sifat bahaya limbah sebelum dibuang ke dalam lingkungan. Pertama itu ada offsite, di mana dilakukan di dalam laboratorium dengan fasilitas berizin seperti netralisasi asam, penyaringan, dan pengolahan air limbah. Selanjutnya ada offsite, yaitu dengan pihak ketiga, di mana limbah B3 pekat dan benda tajam umumnya dikirim kembali ke dalam pengolahan berizin yang kemudian akan dimusnahkan dengan suhu bertekanan tinggi. Pada penyimpulan dan penyimpanan sederhana, dapat digunakan ruangan dengan ventilasi yang baik dan terhindar dari sinar matahari ataupun hujan dengan menggunakan APD dan K3 yang lengkap. Serta dalam ruangan tersebut biasanya alat dan bahan itu digunakan minimal 90 hari atau sampai maksimalnya 180 hari.
yang dimana pada pintu TPS itu diberi pelang peringatan ataupun simbol B3. Sekian presentasi video dari kelompok kami tentang pengelolaan limbah di laboratorium. Terima kasih telah menyaksikan. See you next time. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.